Informasi Pemilu Serentak 2024. Peringati Hari Santri 2024, Pemkab Tangerang gelar Lomba Adu Bakat. Selamat malam, pemirsa Halo Indonesia kembali hadir untuk Anda menemani waktu istirahat Anda di akhir pekan ini. Informasi tadi akan menjadi informasi utama kami. Saya Nina Rostiana, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, kita awali Halo Indonesia malam ini dari informasi Pemilu Serentak 2024. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Menghadapi Pilkada Kabupaten Serang 2024, pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi forum pimpinan daerah. Kegiatan ini untuk mematangkan persiapan jelang Pilkada nanti. Menjelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serang, pemerintah daerah bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi persiapan pematangan Pilkada yang dalam waktu dekat akan digelar. Dipimpin PJ Sekda Rudi Suhartanto, rakor ini menghadirkan berbagai unsur pimpinan daerah, termasuk Ketua KPU dan Bawaslu. PJ Sekda Rudi Suhartanto mengatakan bahwa pentingnya peran seluruh pihak dalam menciptakan suasana kondusif menjelang Pilkada. Terlebih saat ini tahapan Pilkada sudah berjalan pada logistik Pilkada. Untuk Pilkada di wilayah Kabupaten Serang, tadi sudah Pak Ketua KPU, Pak Ketua Bawaslu yang mewakili tadi sudah menyampaikan berbagai macam kegiatan yang dilakukan dari mulai tahapan sosialisasi sampai persiapan pada tanggal 27. Tampaknya sudah cukup siap dan logistik yang masih belum siap sedang dipersiapkan sedemikian rupa sambil nanti pada waktunya untuk disebarkan dikirim ke TPS-TPS. Pilkada Kabupaten Serang akan digelar 27 November 2024 mendatang yang diikuti oleh dua pasangan calon. Makfiro, Kabupaten Serang, Banten melaporkan untuk CTV Network. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang menyiapkan sebanyak 7 TPS lokasi khusus atau lokus dalam Pilkada Serentak 2024. 7 TPS lokus tersebut tersebar di 5 lembaga pemasyarakatan di Kota Tangerang. Sebanyak 7 tempat pemungutan suara atau TPS untuk lokasi khusus akan disiapkan KPU Kota Tangerang dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 mendatang. 7 TPS lokasi khusus dalam Pilkada tersebar di 5 lembaga pemasyarakatan seperti 3 TPS di Lapas Pemuda, 1 TPS Lapas Kelas 1, 1 TPS Lapas Perempuan, 1 TPS Kelas 2A dan 1 TPS di LPKA. Berdasarkan data terakhir, jumlah total daftar pemilih tetap yang ada di dalam lapas berjumlah 1.956 orang, yang terbagi 1.338 orang di Lapas Pemuda, 433 orang di Lapas Kelas 1, 51 orang di Lapas Perempuan, 86 orang di Lapas Kelas 2A, dan 48 orang di LPKA. Ya, alhamdulillah untuk khususnya loksus di Kota Tangerang itu di 5 lapas Kota Tangerang, di Kecamatan Tangerang itu ada 7 TPS dibagi 5 lapas dengan jumlah DPT-nya itu 1.956 secara keseluruhan. Herman Arif, Kota Tangerang, Banten melaporkan untuk CTV Network. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Halo Indonesia masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Indonesia sangat jelas dan tegas mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza.
dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda tingkat Kota Tangerang ke-96 tahun 2024. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar Muda Mudi Fest 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 28 Oktober 2024 di alun-alun Kota Tangerang. Kegiatan Muda Mudi Festival 2024 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suarman, pada Jumat malam 25 Oktober 2024. Ribuan muda-mudi khususnya dari kalangan Gen Z tumpah ruah di lokasi acara. Sejumlah acara yang melibatkan berbagai unsur anak muda digelar untuk memeriahkan Muda Mudi Fest itu, mulai dari berbagai perlombaan, penampilan artis nasional hingga bazar UMKM. Dalam pidato pembukaannya, Sekda Kota Tangerang menyampaikan, pemuda diharapkan dapat memiliki jiwa yang berintegritas tinggi, pejuang tangguh, dan memiliki jiwa kuat untuk menghadapi berbagai perubahan ilmu dan teknologi yang begitu pesat. Maka kegiatan Muda Mudi Festival, Dikatakan Herman, Muda Mudi Fest yang bertema Power of Civil Community tersebut merupakan salah satu upaya dan sarana sekaligus wadah bagi generasi muda Kota Tangerang untuk menampilkan kreativitas, inovasi, dan semangat kolaborasi. Seperti apa Pak harapannya? tapi kreativitas, persatuan dan kesatuan sehingga sama-sama bisa menjadi motor penggerak dalam pembangunan yang ada. Kita goyang kita. Terima kasih Bapak. Penampilan kelompok musik spontan dan Feby Putri di panggung Muda Mudi Fest pada malam pembukaan menjadi magnet bagi kaum Gen Z di wilayah Tangerang Raya dan sekitarnya untuk berkumpul menyatu di alun-alun Ahmad Yani, Kota Tangerang. Hanya itu, Color Music Party Muda Mudi Fest 2024 berhasil menarik antusiasme masyarakat yang memadati alun-alun Kota Tangerang pada Minggu pagi 27 Oktober 2024. Pemerintah Kota Tangerang mengapresiasi kreativitas yang telah ditunjukkan Komunitas Rumah Muda Indonesia atau RMI sebagai penyelenggara Muda Mudi Fest 2024. Salah satunya lewat kegiatan Color Music Party bersama kelompok karaoke Kokosan Bebas, masyarakat diajak memeriahkan akhir pekan dengan beragam kegiatan menarik, mulai dari penampilan musik, atraksi Holy Powder, sampai senam massal yang diikuti ratusan pengunjung secara meriah. Kepala Dispora Kota Tangerang, Kaonang menuturkan, event Sumpah Pemuda di Kota Tangerang juga dimeriahkan berbagai acara lain. Salah satunya adalah Apel 1000 Pemuda. Ya, ini Bulan Pemuda. Kita ada kegiatan dari 24 sampai 28. Nanti ada juga Apel 1000 Pemuda. Yang istimewa di apel itu seluruh pesertanya anak muda. Upacara apel itu sendiri petugasnya adalah pemuda-pemuda berprestasi tingkat regional nasional yang ada di Kota Tangerang. Pakai baju adat. Moga-moga menginspirasi dan lain. Pesertanya tidak ada yang mohon maaf di atas usia 30 tahun. Seluruhnya anak-anak muda yang ada di Kota Tangerang. Ya, terus kita mendorong anak-anak muda untuk kreatif, inovatif, membuat ruang-ruang untuk anak muda bisa menampilkan kemampuannya, bisa memberikan ruang. Ini yang penting.
Oke, Bapak, lalu apa misi dari kegiatan ini, Pak? Ya, misi kegiatan ini kan beberapa. Yang senam, yang hobi senam, kita berikan senam. Ada lomba pidato, ada beberapa lomba juga terus berjalan. Sehingga kita juga pengen anak-anak muda dengan kompetensinya muncul juga di kesempatan ini. Walaupun demikian, yang suka hiburan, kita juga tampilan hiburan. Ini soalnya kan untuk tampilan anak-anak Gen Z ini. Kelahiran sekitar 2020-an ya. Nah, ini juga tampil di sini. Moga-moga kita mampu memberikan ruang kepada anak-anak muda Kota Tangerang untuk kreatif, inovatif, dan tidak melakukan hal-hal yang kurang bagus atau hal-hal yang menyimpang. Luar biasa ya. Dari segi olahraga aja, prestasi Popnas kemarin dari atlet Kota Tangerang mewarnai luar biasa dalam kompetisi. Porprov juara umum, Popda juara umum, Pepa Perda juara umum. Dan atlet untuk pemudanya, utusan perwakilan antar negara mewakili provinsi itu dari Kota Tangerang juga ya. Ini keren. Nah, terus kita buka ruang-ruang itu. Reseller yang pengusaha muda yang jago dari Tangerang. Kafe-kafe dibuka di Kota Tangerang. Anak-anak muda juga yang dari Kota Tangerang. Ini keren. Sekali lagi, tidak semua jadi dokter, tidak semua jadi menteri, tidak semua jadi profesi yang lain. Bisa jadi sesuatu wirausaha muda yang sukses, punya masa depan yang luar biasa. Bapak, apa melalui event ini atau ada event sejenis yang akan berkelanjutan, Pak? Pasti kita akan berkolaborasi dengan seluruh elemen untuk membuat event-event yang sama, mendorong ya ada coloran segala macam itu kita dorong. Oke, Pak, ini Pak, harapannya setelah event ini bakal seperti apa, Pak? Ya, setelah event ini kita mempertemukan pemuda-pemuda dalam satu tempat ini. Ada muncul talenta-talenta muda yang bisa kita dorong di event nasional maupun internasional. Terus kita buat ruang-ruang ini untuk anak-anak muda menampilkan kemampuan dan lain-lain. Terima kasih, Pak Ali. Masih dalam semarak menyambut Hari Sumpah Pemuda di Kota Tangerang, ratusan pengendara Vespa berkeliling Kota Tangerang pada hari Sabtu pagi, 26 Oktober 2024. Salah seorang peserta riding mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tangerang yang telah mewadahi komunitas Vespa di Kota Tangerang. Ia berharap kedepannya acara seperti ini dapat lebih rutin dilakukan bersama berbagai komunitas motor lainnya. Dan yang tak kalah menariknya, pemerintah Kota Tangerang bersama dengan para aktivis lingkungan menggelar upacara bendera di tengah saluran Sungai Cisadane Barat pada puncak acara memperingati Sumpah Pemuda ke-29 di Kota Tangerang tahun ini. Dalam kegiatan itu, pejabat Wali Kota Tangerang, Nurdin, memimpin langsung upacara yang digelar di pinggir aliran sungai, di mana bendera merah putih dibawa oleh Paskibra Kota Tangerang dan dikibarkan di atas jembatan apung Sungai Cisadane. Saat menyampaikan amanat, Nurdin berharap masyarakat Kota Tangerang, terutama generasi muda, bisa menjaga kelestarian lingkungan, terutama Sungai Cisadane. Terkait dengan kegiatan Sumpah Pemuda ini, saya berharap akan semakin menebalkan semangat kebangsaan kita dan terus melanjutkan nilai-nilai kejuangan yang telah disepakati oleh para pemuda, dan tantangan-tantangan yang ada bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan. Salah satu permasalahan yang juga memerlukan komitmen dan kerja kita adalah menyelesaikan persoalan lingkungan. Kota Tangerang yang berkembang demikian pesat, tentu persoalan lingkungan juga menjadi semakin serius. Ya. Persoalan sampah, persoalan pencemaran air tanah, ya, dan sebagainya menjadi hal yang perlu kolaborasi kita bersama. Dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Kebangsaan di Kampus Cisadane ini,
Saya berharap semangat warga Kota Tangerang untuk menjaga lingkungan, terutama Kali Cisadane semakin tumbuh, dan kita bisa berkolaborasi untuk menjaga Kali Cisadane dan menjadikan salah satu aset dan kebanggaan warga Kota Tangerang. Pak, dengan maraknya aksi tawuran anak-anak muda yang sekarang nih Pak, pesan-pesan khusus buat anak-anak muda Kota Tangerang nih apa sih Pak? Saya berharap kepada anak-anak muda untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang positif, menghindarkan diri dari aksi tawuran, ya, aksi-aksi yang kurang baik, karena identitas kita akan ditentukan oleh bagaimana kita bersikap. Kalau kita bisa menjaga hal-hal baik, mengembangkan hal-hal baik, maka orang akan melihat warga Kota Tangerang sebagai warga yang baik, warga yang santun. Tapi sebaliknya, kalau tawuran dan kegiatan-kegiatan yang kurang baik lainnya kita kembangkan, maka nanti citra kita yang sudah baik ini bisa berkurang. Pada puncak acara peringatan Sumpah Pemuda di Kota Tangerang, Pemkot Tangerang juga menggelar apel 1000 pemuda di alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang dan pertunjukan kreativitas para penyandang difabel di panggung acara. Peserta dan pelaksana kegiatan upacara apel 1000 pemuda ini seluruhnya melibatkan unsur pemuda yang ada di Kota Tangerang. Mereka adalah para pelajar tingkat SMA atau SMK sederajat, Banser NU, Pramuka, Organisasi Kepemudaan, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, Duta Anti Narkoba, Karang Taruna, Paskibra, dan unsur pemuda lainnya. Melaksanakan apel kebangsaan yang mencerminkan tekad kuat, komitmen dan semangat pemuda-pemudi Kota Tangerang untuk terus meneruskan langkah-langkah perjuangan para pemuda terdahulu yang hari ini sudah tua, dan juga tentu seiring dengan berlalunya masa mereka akan digantikan oleh para pemuda nantinya. Ini adalah semangat dari pemuda kita di Kota Tangerang untuk menunjukkan bahwa mereka mampu dan bisa. Kita lihat pada kesempatan ini juga berbagai prestasi dari pemuda telah kita tampilkan dan juga mendapatkan apresiasi. Dari beberapa rangkaian sejak awal, bagaimana melihat kekompakan pemuda Tangerang? Saya kira ini potensi yang luar biasa, pemuda-pemuda pemudi Kota Tangerang berkomitmen, ya, punya semangat kebersamaan yang tinggi sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup menarik. Tadi kan Pak bertugas selaku petugas upacara sampai pembina itu dari Karang dan seperti apa nilainya? Nah, ini juga satu gambaran bahwa estafet kepemimpinan itu akan diterima oleh pemuda-pemuda kita nantinya. Oleh karena itu semangat hari ini untuk mengukuhkan dan menyebarkan kepada para pemuda bahwa satu saat nanti bangsa ini ada di tangan para pemuda dan pemudi. Oleh karena itu teruslah berkarya, teruslah menumpa diri, teruslah berinovasi agar kalian siap untuk menerima estafet kepemimpinan bangsa ini. Yang menjadi peserta sendiri apa nih Pak para pemuda saya masa depan pemilihan? Ya, kita semua tahu ya, kita ingin menggapai Indonesia Emas tahun 2045. Ada 3 syarat penting supaya kita bisa menjadi negara yang dominan. Yang pertama, tenaga kerja yang berkualitas, yang kompeten. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam yang bagus dan wilayah yang kita kuasai, yang kita kelola dengan baik. Nah, khusus untuk sumber daya manusia, tentu kompetensi diri, bagaimana sikap kepemimpinan, kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan, tuntutan lingkungan menjadi penting untuk kita miliki. Kalau melihat ini Pak, sekarang milenial atau Gen Z yang banyak menganggur, harapannya di pemuda itu seperti apa? Ya, saya kira bukan Gen Z yang banyak menganggur, tetapi Gen Z yang belum mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, pada Hari Sumpah Pemuda ini, saya minta semua Gen Z kita, semua generasi muda kita untuk terus mengembangkan potensi dirinya,
sehingga memantaskan dirinya dengan pasar kerja yang dimiliki, memantaskan dirinya dengan potensi yang dimiliki, sehingga bisa mengelola potensi tersebut, bisa masuk ke pasar kerja atau menjadi orang yang mempekerjakan tenaga kerja. Siap, Muhammad Bayu Nur Hakiki. Muhammad, Bayu Nur Hakiki. bagaimana peran pemerintah terhadap edukasi para pelajar? Menurut saya peran pemerintah di Kota Tangerang yang saya rasakan selama saya menjadi pelajar itu cukup baik dalam mengembangkan ilmu untuk generasi bangsa ini, dan menurut saya pemerintah di Kota Tangerang juga sudah memberikan fasilitas yang terbaik untuk para pelajar-pelajar dan pemuda di Indonesia ini agar bisa mengembangkan aktivitasnya, belajar untuk lebih baik lagi. Apa aja sih contohnya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak pelajar? Seperti dari sekolah, fasilitas kayak seperti perpustakaan, alat-alat eskul untuk mengembangkan prestasi mereka, terus seperti pembelajaran sosialisasi dari pemerintah yang langsung terhadap anak-anak bangsa. Sumpah Pemuda ini apa aja Pak yang sudah dilaksanakan sejak 25 Oktober? Ya, rangkaian peringatan Bulan Pemuda ini dari 1 Oktober sampai nanti besok ya 29. Kegiatannya selain beberapa hal, ada pembentukan entrepreneur muda kerjasama dengan GRTO, ada beberapa banyak kegiatan termasuk muda-mudi dengan beberapa memberikan ruang kepada anak-anak muda, yang anak-anak band, yang anak lomba pidato, beberapa lomba, kita berikan ruang itu untuk menampilkan ekspresi anak-anak muda dengan segala kemampuannya. Ini juga adik-adik kita disabilitas juga kita berikan ruang untuk tampil. Namun di tempat lain, pemuda-pemuda yang hobi olahraga, ada lomba basket, ada lomba futsal, ada U15 nasional, itu juga kita gelar di bulan ini juga. Semangatnya sama, ingin mendorong seluruh anak muda untuk berprestasi. Pemberian penghargaan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah? Ya, kalau prestasinya di bidang olahraga sudah jelas bonus. Bahkan kita kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Kalau prestasinya olahraga di bidang olahraga, khususnya dan pemuda tidak berprestasi tingkat regional maupun nasional, kita memberikan beasiswa sampai lulus. Itu tanpa APBD, kerjasama Dispora dengan beberapa perguruan tinggi. Ini sudah 98 lulusan SMA yang dapat beasiswa. Ini moga-moga ke depan setelah tidak produktif menjadi atlet, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita mampu berkompetitif dan mendapatkan pekerjaan yang lain. Pada momentum puncak peringatan Sumpah Pemuda ini, pemerintah Kota Tangerang memberikan sejumlah penghargaan bagi para pemuda yang telah berprestasi. Di antaranya penghargaan diberikan kepada Aulia Haqqi Nafis, peringkat 1 Duta Pemuda Kota Tangerang, kategori pertukaran pemuda antar negara tahun 2024. Kemudian Aldiansyah Bergas Isbianto sebagai pemuda pelopor bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata tingkat Provinsi Banten tahun 2024. Penghargaan juga diberikan kepada Rifor Marangga sebagai atlet olahraga berprestasi peraih medali emas cabang olahraga para atletik nomor lari 100 meter T38 dan perak nomor lari 200 meter T38 perwakilan Banten asal binaan Kota Tangerang pada Pekan Paralimpiade Nasional tahun 2024, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya yang diberikan. Jadi kalau kalian gak nonton Voice on Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesal banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys. Pemerintah Kabupaten Tangerang turut serta memeriahkan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober dengan beragam kegiatan mulai dari lomba marawis, qosida, rampak beduk, dan lomba vokalis lagu religi.
Berlokasi di halaman Masjid Agung Al-Amjad Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Tangerang digelar. Acara ini disambut antusias oleh para peserta lomba yang merupakan santri se-Kabupaten Tangerang untuk mengembangkan bakat dan kemampuan serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi di depan para juri. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Luki Lukman Fauzi, kegiatan ini bukan hanya sebagian peringatan Hari Santri Nasional, melainkan menjadi peringatan kebersamaan dalam menjunjung tinggi akhlak serta nilai-nilai agama. Sedang mengadakan festival santri, Hari Santri tingkat Kabupaten Tangerang yang diisi dengan lomba-lomba. Sengaja ini kita laksanakan demi mengajak para santri untuk merasa memiliki pemerintahan Kabupaten Tangerang ini memiliki rasa kebersamaan dalam rangka membangun masyarakat Kabupaten Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memotivasi generasi muda untuk terus berjuang membangun bangsa melalui pendidikan agama. Herman Arif, Kabupaten Tangerang, Banten, melaporkan untuk CTV Network. Sekian Halo Indonesia untuk malam hari ini. Saya Nina Rostiana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat menikmati waktu istirahat Anda.